Sebuah bom diletakkan di mobil oleh orang misterius. Takut, panik karena nyawa sang anaklah taruhannya. Satu-satunya cara menyelamatkan anaknya adalah mengikuti semua perintah orang misterius tersebut. Perlahan, mulai terungkap kebusukan yang disimpan rapat selama ini. Dan inilah Hard Hit. Film dibuka dari seorang pria bernama Lee Sung-go yang merupakan manajer di sebuah bank besar di Korea. Saat Lee tertidur, sebuah pistol mengarah ke dia. Yang ternyata pistol mainan milik anaknya. Lee yang masih lelah berencana melanjutkan tidurnya, tapi ada telepon dari wakil manajernya. Lee pun bersiap pergi bekerja sambil mengantar anaknya ke sekolah. Anaknya yang laki-laki bernama Minjun dan yang perempuan bernama Yein. Sebelum pergi, Yein mencium bau aneh di mobil tersebut. Istrinya Lee datang karena sebelumnya Lee bilang dia tidak bisa mengantar anaknya, tapi Lee bilang bahwa meetingnya ditunda. Istrinya yang melihat sebuah kotak di depan pintu lalu membawanya masuk. Semua berjalan normal sampai suara telepon terdengar. Semua orang bingung karena suara telepon itu bukan dari HP milik mereka. Setelah mencari sumber suaranya, ternyata ada sebuah HP di dashboard mobil. Nomor tidak dikenal menelpon dan Lee mengangkatnya. Merasa telepon iseng, dia pun mematikan HP-nya. Dia kaget memeriksa wallpaper HP itu dan hampir menabrak orang. Dia lalu menanyakan foto istri dan anaknya ini di mana. Yein menjawab, itu foto liburan tahun lalu yang diposting di Facebook. Lee tidak tahu karena waktu itu dia sibuk bekerja. Telepon berdering kembali, penelpon misterius sebut saja Mr. X ngasih tahu bahwa di mobil itu sudah terpasang bom. Lee menutup telepon itu kembali karena merasa cuma orang iseng. Lee pun berhenti di SPBU, telepon berdering kembali. Mr. X meyakinkan bahwa bom itu akan meledak kalau Lee turun dari mobilnya. Itulah alasan ada bau aneh tercium dari mobilnya. Minjun bersuara membuat Mr. X tahu bahwa di dalam mobil juga ada anak-anak. Mr. X kembali mengancam jika Lee tidak menuruti perintahnya, bom di mobilnya akan diledakkan. Seseorang mendekati mobilnya karena Lee tidak turun dan membuat antrian memanjang. Lee yang mulai percaya perkataan Mr. X membayar orang itu untuk mengisi bensinnya. Mr. X meminta Lee meraba di bawah kursinya. Lee pun kaget melihat bom itu benar-benar ada di bawah kursinya. Di sini anak-anaknya belum tahu tentang bom itu. Lee mulai ketakutan. Mr. X meminta $960.000 uang cash dan $1,76 juta ditransfer ke akunnya. Lee meminta anak-anaknya untuk tidak turun dari mobil dan kasih tahu kalau di mobil itu ada sebuah bom. Dan dia mencoba menenangkan anak-anaknya supaya tidak panik. Mr. X melarang Lee menelpon polisi atau meminta bantuan. Wakilnya menelpon kembali dan dalam keadaan panik dia ngasih tahu bahwa ada seseorang yang menaruh bom di mobilnya. Jadi dia meminta Lee menghadiri rapat menggantikannya. Lee pun memintanya untuk bertemu. Mobilnya dengan cepat menuju ke parkiran. Di sana, nampak istri wakilnya yang memaksa keluar ingin bekerja. Nah, wakilnya ini melarang karena ancaman bom tadi. Lee mencoba menenangkan, tapi suara klakson terdengar keras. Lee menghalangi mobil di belakangnya. Lee meminta mereka tetap tenang dan memajukan mobilnya. Pengemudi mobil di belakangnya ini marah dan Lee meminta maaf. Dia melihat istri wakilnya yang terus memaksa untuk turun. Lee kembali menenangkannya. Dia akan mencari solusinya setelah Lee memarkirkan mobilnya. Dari kejauhan, dia melihat istri wakilnya yang keluar dan bom benar-benar meledak, menewaskan mereka berdua. Kali ini, Lee benar-benar percaya sesuatu yang awalnya dikira hanya sebuah ancaman, ternyata benar terjadi. Nah, ledakan itu membuat kaki Minjun terkena serpihan kaca. Semua orang di mobil panik, tapi Lee terus melajukan mobilnya menjauh dari sana. Darah Minjun terus mengalir, jadi Lee melepas dasinya dan meminta Yein mengikatnya.
Lee berencana pergi ke rumah sakit. Mr. X meminta uangnya terlebih dahulu, baru Lee bisa pergi ke rumah sakit. Jika tidak, bomnya akan diledakkan. Lee pun menepi melihat luka Min Jun. Nah, Mr. X merasa dipermainkan, malah meminta uang lebih banyak lagi. Mr. X meminta uang 3,4 juta dolar ditransfer ke akunnya. Tapi Lee sendiri bingung bagaimana mencari uang sebanyak itu dalam waktu singkat. Mr. X pun tertawa bagaimana seorang manajer bank terbesar yang selalu mengurus nasabah VIP kelas atas bingung hanya dengan uang segitu. Lee langsung menelpon rekannya untuk disambungkan ke beberapa nasabah VIP. Mencoba meyakinkan mereka untuk berinvestasi ke sebuah perusahaan dengan profit bunga yang sangat besar. Karena uang yang ditransfer belum cukup, Mr. X meminta uang cash 960 ribu dolar dulu untuk dibayarkan. Lee bingung bagaimana dia bisa mengambil uang itu, sementara dia sendiri tidak bisa turun dari mobil. Mr. X lalu meminta istrinya untuk terlibat. Kembali ke TKP ledakan, polisi mencoba mengecek kamera CCTV yang terlihat mobil milik Lee yang terakhir mendekat ke mobil korban. Membuat polisi yakin mungkin ada hubungannya dengan mobil Lee. Kembali ke Lee yang mencoba menelpon istrinya. Dia meminta istrinya untuk mengambil uang 960 ribu dolar dari bank. Lee bingung menjelaskannya, tapi dia meminta istrinya untuk menurut. Suara tangisan Min Jun terdengar membuat istrinya semakin khawatir. Akhirnya, dia cerita bahwa di mobil saat ini ada sebuah bom. Jika ingin selamat, uang tebusan itu harus segera dibayarkan. Istrinya ini terus saja panik dan berulang kali menanyakan keadaan anaknya. Akhirnya, telepon diserahkan ke Yein. Yein mencoba tenang dan menjelaskan ke ibunya. Ibunya malah ingin melaporkan semuanya ke polisi, tapi Lee langsung melarangnya. Lee meminta istrinya untuk segera pergi ke bank untuk mengambil uang tersebut. Setelah menutup teleponnya, Lee bergegas ke bank tersebut. Dia memarkirkan mobilnya sambil melihat istrinya. Ternyata istrinya malah bersama pembantunya ke sana. Anehnya, Mr. X tahu dan menghubungi Lee. Lee lalu menelpon istrinya dan meminta masuk sendiri ke bank. Nah, pembantunya yang menunggu di luar malah mendekati mobil Lee. Lee pun panik dan memintanya untuk segera pergi. Mr. X berteriak meminta Lee segera tancap gas. Istrinya menelpon ngasih tahu bahwa uangnya sudah dia pegang. Mr. X lalu memberikan arahan di mana uang itu harus diletakkan. Lee mencoba mendekat melihat sang istri dari kejauhan, tapi sebuah mobil malah menghalangi penglihatannya, membuatnya harus pergi ke arah sisi jalan satunya. Di telepon, istrinya malah bilang dia melihat seseorang yang mencurigakan. Lee memintanya untuk mengacuhkannya dan fokus ke uangnya. Saat Lee akan sampai, terdengar suara teriakan sang istri. Dari kejauhan, seorang pria ditangkap polisi. Istrinya yakin orang itulah pelakunya, tapi Lee sendiri masih ditelepon oleh Mr. X. Mr. X mengancam akan meledakkan bomnya karena istrinya Lee melapor ke polisi. Sebuah bom meledak dari tok serba. Lee mencoba memastikan keadaan istrinya. Untungnya, si istri masih selamat. Lee berteriak kesal ke Mr. X. Terlihat bahwa di sini Lee sangat tertekan. Dia terus-terusan bilang untuk tidak melibatkan istrinya. Mr. X sendiri juga semakin kesal karena dari tadi tidak ada uang sepeser pun yang dia terima. Membuatnya jadi mengurungkan janjinya untuk membiarkan anaknya Lee pergi ke rumah sakit. Di kantor polisi, terlihat dari rekaman CCTV bahwa Lee sebelumnya sempat berkomunikasi dengan wakilnya sebelum ledakan. Lalu, ada laporan tentang sebuah ledakan di dekat bank, di mana sebelumnya istrinya Lee ini menarik uang dengan jumlah yang banyak. Setelah dilihat dari CCTV, di sana juga terlihat mobil milik Lee, membuat polisi yakin bahwa Lee ada hubungannya dengan peledakan bom-bom ini. Kembali ke Lee yang menelpon rekan kerjanya, menanyakan soal uang milik nasabah VIP. Ternyata, para nasabah VIP ini belum begitu yakin tentang investasi yang diajukan oleh Lee. Membuatnya sangat kesal, jadi Lee hanya bisa mengirimkan 2,6 juta dolar. Min Jun pun bilang bahwa dia tidak bisa merasakan kakinya lagi. Lee semakin panik.
Dia pun terus memohon ke Mr. X agar anaknya diizinkan dulu diantar ke rumah sakit. Setelah itu, dia akan mencari solusi agar sisa uangnya bisa dengan cepat ditransfer. Mr. X tidak mau berkompromi. Dia tetap menginginkan uang itu terlebih dahulu. Tiba-tiba, seorang polisi menghentikannya, memintanya untuk segera keluar dari mobil. Dia mematikan teleponnya dan dengan cepat kabur. Dia bersikeras akan mengantar anaknya ke rumah sakit. Puluhan polisi mengejarnya. Dengan putus asa, Lee menerobos jalan berharap bisa segera ke rumah sakit. Sampai sebuah helikopter memojokkannya. Membuat Lee terhenti dan Mr. X menelpon kembali. Mr. X sangat marah karena Lee mematikan teleponnya. Mr. X berteriak agar Lee segera kabur dari sana. Tapi Lee sendiri sudah terpojok. Puluhan polisi sudah mengepungnya. Kepala polisi mendekat, meminta Lee untuk keluar. Mr. X meminta Lee mengaku bahwa dia sudah memasang bom di mobilnya. Jadi, jika dia keluar, dia akan meledakkannya. Lee tidak punya pilihan lain selain mengikuti perintah Mr. X. Kini, polisi mengira Lee lah pelaku pengebomannya. Kepala polisi memerintahkan anak buahnya untuk menutup tempat itu dan tidak membiarkan Lee kabur lagi. Puluhan polisi dikerahkan ke tempat itu, bahkan pasukan gegana juga dikerahkan ke sana. Dari jarak 50 meter, seorang sniper juga bersiap menembak Lee jika dirasa perlu. Tiba-tiba, kepala tim gegana bernama Ban mendekat meminta Lee melepaskan anaknya. Lee bilang tidak ada yang boleh keluar dari mobil. Dia lalu memberikan kode dengan menunjukkan nomor tidak dikenal sedang menelpon. Seakan paham dengan kode itu, Ban mengkonfirmasinya ke Yein. Dan Yein langsung mengangguk. Ban lalu memberikan HT dan obat-obatan ke Lee. Ban lalu kembali ke timnya. Lee menghidupkan HT-nya, tapi Mr. X tidak bersuara. Sebuah pesan masuk meminta Lee membuang HT tersebut. Mau tidak mau, Lee menuruti perintah Mr. X. Lee pun jadi punya sebuah petunjuk bahwa dia yakin Mr. X ada di antara kerumunan orang di depannya dan sedang mengawasinya. Dia mencoba membunyikan klakson dan benar terdengar suara klakson dari telepon Mr. X. Membuatnya semakin yakin Mr. X ada di antara mereka. Dia melihat seseorang yang mencurigakan dan yakin bahwa dialah Mr. X. Mr. X lalu mencoba menjelaskan kebusukan Lee 6 tahun yang lalu. Tapi tiba-tiba sambungan telepon itu terputus. Polisi ternyata memblokir sinyal di sekitar area tersebut. Ban mendekat, dia sekarang bebas berbicara dengan Lee. Lee lalu cerita bahwa ada seseorang yang memasang bom di kursinya. Jadi jika Lee turun dari mobil, bom itu akan meledak. Dan orang yang memasang bom itu punya detonatornya. Itulah alasan Lee tidak bisa berbuat apa-apa selain menuruti semua perintahnya. Dia yakin orang itu ada di gerombolan orang di depannya. Ban lalu kembali bersama timnya mencoba melihat bom yang terpasang di mobil itu. Anjing pelacak juga dikerahkan. Tim gegana hanya menemukan bom di kursi depan. Jadi anak-anaknya bisa diselamatkan terlebih dahulu. Ban lalu meminta HP milik pelaku. Tapi Lee malah menyembunyikan HP itu dan memberikan HP miliknya. Min Chun diselamatkan lebih dulu. Di pas giliran Yein, dia jadi ragu. Takut ayahnya kenapa-kenapa, dia memaksa tetap di sana menemani ayahnya. Akhirnya, Yein malah melompat ke kursi depan, membuat bom kedua aktif. Yein melihat sniper yang terus membidik ayahnya. Dia takut ayahnya akan ditembak para sniper jika tidak ditemukan solusi. Lee hanya bisa memeluk anaknya sambil menangis. Berdua, mereka saling menguatkan. Ban menanyakan ke kepala polisi alasannya memerintahkan sniper untuk membidik Lee. Kepala polisi bilang bahwa Lee ini berbohong. Di HP yang diserahkannya tidak ada nomor tidak dikenal menghubunginya. Tiba-tiba, rekan polisi yang lain kasih tahu bahwa adik Lee sudah siap membantu proses negosiasi. Di sini, polisi masih mengira bahwa Lee lah pelaku peneroran tersebut. Padahal, orang yang mengaku adiknya Lee ini sebenarnya si penelpon Mr. X yang bernama
Jinwoo. Lee bingung melihat laki-laki ini mendekat. Jinwoo lalu bilang bahwa dialah Mr. X. Jinwoo bilang bahwa semua ini di luar rencananya. Jinwoo malah bilang bahwa Lee ini seorang pembunuh. Lalu dia berakting seakan-akan Lee ini tidak bisa diajak bernegosiasi dan ingin meledakkan bomnya. Ban merasa ada yang aneh dengan Jinwoo, jadi dia meminta anak buahnya menghubungi istrinya Lee. Sementara istrinya Lee sendiri bingung melihat berita yang mengabarkan Lee sedang bernegosiasi dengan adiknya. Kembali ke Jinwoo, Lee meminta anaknya untuk dibebaskan dan dia akan membayar sisa uangnya. Bom di kursi Ye-in pun dimatikan. Berteriak keras ke polisi seolah-olah Lee akhirnya mau membebaskan anaknya. Jinwoo mendekat ke Ye-in, tapi Ye-in menolak pergi. Lee pun meyakinkan anaknya bahwa dia pasti akan selamat. Jinwoo lalu meminta Lee membuka laci di dashboard yang ternyata malah mengaktifkan bom waktu. Lee diberi waktu 18 menit untuk mencari sisa uangnya sebelum bom itu meledak. Jika dia melapor ke polisi, detonator di tangan Jinwoo akan diaktifkan. Nah, Ye-in akan dijadikan tawanan oleh Jinwoo. Jinwoo meminta Lee merobos barikade dan kabur dari sana. Di tengah keputusasaannya, Lee mengambil keputusan untuk menerobos barikade polisi. Tembakan demi tembakan tidak bisa menghalanginya. Ban yang mendapatkan info dari istrinya Lee bahwa pria tadi bukan adiknya, langsung mengirim timnya untuk memburu Jinwoo. Di waktu singkatnya, dia berusaha menelpon nasabah VIP. Tapi tidak ada yang mau mentransfer uangnya. Dia lalu menghubungi wakil direktur mencoba meminta bantuannya. Tapi wakil direktur malah bilang Lee menggelapkan dana perusahaan sebesar 2,6 juta dolar. Karena hal itu, semua akun banknya akan dibekukan. Bingung karena sudah tidak ada lagi yang bisa dia mintai tolong. Akhirnya dia menelpon istrinya. Dia jujur ke istrinya bahwa Ye-in diculik untuk dijadikan tawanan. Satu-satunya cara menyelamatkannya yaitu dengan mentransfer sisa uangnya. Lee meminta istrinya mentransfer uang yang ditariknya tadi ke pelaku. Mobil Lee melambat sehingga Ban bisa menyusulnya. Ban berteriak bahwa dia tahu Lee bukanlah pelakunya, tapi Jinwoo kembali menelpon. Ternyata uangnya sudah ditransfer, jadi Jinwoo meminta Lee untuk pergi ke pabrik kimia Jangho. Mendengar hal itu, Lee langsung teringat bahwa 6 tahun yang lalu dia merusak semua data nasabah investasi bodongnya agar tidak ada bukti. Banyak nasabah yang komplain tentang kerugiannya, tapi wakilnya waktu itu menjelaskan bahwa keadaan keuangan memang sedang turun. Mendapatkan keuntungan yang sangat besar itu, bank mengangkat Lee yang tadinya manajer cabang menjadi seorang manajer pusat. Seorang wanita meminta penjelasannya di parkiran, tapi Lee hanya diam lalu pergi. Nah, korban-korban investasi bodong Lee ini rata-rata karyawan pabrik kimia Jangho. Sementara itu, Jinwoo ditelepon perwakilan para korban yang menanyakan dari mana Jinwoo mendapatkan uang sebanyak itu. Jinwoo berbohong bahwa uang itu dia dapat dari hasil gugatan. Perwakilan ini bingung karena mereka sudah kalah di Mahkamah Agung. Bagaimana bisa mendapatkan dana gugatan? Jinwoo segera menutup teleponnya. Ye-in yang mendengarkan semuanya pun meminta maaf atas kesalahan yang dilakukan ayahnya dulu. Kembali ke Lee yang sampai di pabrik kimia Jangho yang terlihat sudah tutup lama karena bangkrut. Dari kejauhan, Lee melihat sebuah mobil. Ye-in terikat di mobil itu. Sementara Lee juga tidak bisa keluar dari mobil. Jinwoo kembali menelpon. Dia bilang uang itu merupakan uang para korban investasi bodongnya. Wanita yang di parkiran meminta penjelasan dari Lee itu merupakan istrinya Jinwoo. Di hari itu, istrinya sedang mengandung, tapi di dermaga itulah dia kehilangan istri dan juga anaknya. Karena si istri yang sudah sangat putus asa memutuskan untuk bunuh diri. Uang yang diinvestasikan para korban malah hilang tidak jelas. Lee meminta maaf karena waktu itu dia menjual investasi yang memang dari awal akan merugikan nasabah. Lee seakan menutup mata akan hal itu. Dia menyengsarakan banyak orang demi bisa hidup lebih sejahtera. Jinwoo tiba-tiba masuk ke mobil Lee. Lee meminta maaf dan meminta diberi kesempatan. Jinwoo menolak, dia siap untuk mati bersama Lee di hari itu.
Jinwoo meminta Lee menjauh dari anaknya kalau anaknya tidak ingin terkena ledakan bom. Lee pun langsung terjun ke air bersama mobilnya. Ban bersama polisi yang lain datang ke sana. Benturan yang keras membuat Jinwoo tak sadarkan diri. Lee punya ide untuk mengaitkan sebuah buku di kursinya, jadi dia bisa meloloskan diri. Tiba-tiba suara ledakan terdengar. Untungnya Lee masih bisa selamat, dan kini semua sudah berakhir. Mereka bisa bernafas lega. Ban mendekat dan bilang bahwa Jinwoo tidak selamat. Demi menebus dosanya, Lee melaporkan bank atas investasi bodong tersebut. Di jalan, wakil direkturnya yang bahkan dulu tidak mau membantunya menelpon agar Lee tidak melanjutkan laporannya. Tapi Lee dengan tegas menutup teleponnya. Dan film pun berakhir. Nah, itu tadi alur cerita film Hard Hit. Percayalah, janji-janji manis investasi bodong yang mengatasnamakan keuntungan yang besar dan kaya mendadak hanya sebuah pancingan untuk menjebakmu. Jadi, lebih berhati-hati lagi menginvestasikan uangmu. Ingat, ada kerja keras di balik uang yang terkumpul tersebut. Seperti biasa, like kalau kalian suka, dislike kalau enggak, subscribe kalau belum. Sampai jumpa di video yang lain. Dajum.